Memperkenalkan aplikasi simpan kata sandi. Aplikasi berbasis desktop ini merupakan aplikasi yang dibuat menggunakan framework NetBeans, menggunakan bahasa pemrograman Java, juga SQL, sebagai database untuk menyimpan data pada localhost. Untuk menambahkan data, pertama, pilih jenis akun yang akan ditambahkan. Sebagai contoh, kita akan menambahkan akun kampus. Masukkan username pada akun Anda, kemudian masukkan password sesuai akun Anda, kemudian klik simpan. Kemudian akan muncul pop-up bahwa data telah tersimpan. Klik OK. Untuk mengubah data yang telah dibuat, klik pada data yang ingin diubah, kemudian ubah sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, kita akan mengubah jenis akun menjadi akun kerja. Setelah itu, klik Edit. Kemudian akan muncul pop-up data terubah. Klik OK. Data tersebut telah kita ubah sesuai dengan yang kita lakukan tadi. Kemudian untuk menghapus data tersebut, klik pada data yang ingin dihapus, lalu klik Hapus. Kemudian akan muncul sebuah pop-up bahwa yakin data akan dihapus. Jika kita yakin akan menghapus datanya, maka klik OK. Kemudian akan muncul pop-up bahwa data telah terhapus dan klik OK. Data yang telah dihapus tidak muncul lagi pada tampilan simpan kata sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, NIM 119705051 dari jurusan Teknik Informatika kelas Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek. Pada proyek kelas kali ini, saya membuat aplikasi desktop menggunakan NetBeans, yaitu membuat aplikasi simpan kata sandi. Berikut adalah penjelasannya. Nah, aplikasi simpan kata sandi ini dibuat menggunakan framework NetBeans yang sebelumnya membuat koneksi menggunakan SAM pada localhost. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi Java menggunakan SQL. Jadi untuk sebelumnya kita sudah membuat dulu database pada localhost. Nah, sebelumnya kita sudah membuat dulu database simpan kata sandi, kemudian membuat tabel kata sandi yang di dalamnya memiliki struktur ID dengan primary key-nya, yaitu ID, kemudian ada jenis untuk jenis akunnya, kemudian username untuk nanti yang disimpan username-nya apa, kemudian juga password dari akun tersebut. Nah, semuanya ini jenisnya variabel kata karena untuk username dan password terlebih kadang terdapat kombinasi antara huruf, angka, juga kata. Jadi untuk bagian codingannya terbagi menjadi koneksi.java dan data kata sandi.java. Jadi data kata sandi ini codingan yang berisi untuk code dari aplikasi ini, sedangkan koneksi.java ini untuk menghubungkan ke localhost tadi. Nah, package-nya ini kita membuat pada package kata sandi. Kemudian pertama kita import dulu java.sql.java manager-nya. Jika pada aplikasi bawaan NetBeans ini memang sebelumnya tidak ada library MySQL connector, dan kita tambahkan dulu pada library di sini. Jadi kita memerlukan dua library, yaitu MySQL connector.java juga JDK 1.8 ini untuk Java-nya. Nah, pada koneksi Java ini kita panggil
konektornya melalui import java.sql.java manager. Kemudian untuk public class koneksi, kita buat codingannya seperti ini. Lalu kita panggil localhost yang telah kita buat, atau database pada localhost yang kita buat. Jadi kita panggil di sini. Jadi string URL-nya kita isi alamat localhost beserta portnya. Kalau kita di sini kita menggunakan port 3306 slash nama localhost-nya yaitu simpan kata sandi yang telah kita buat tadi. Kemudian string user-nya root, password-nya kita kosongkan karena kita tidak memakai password. Kemudian Java manager-nya kita register Java baru yaitu form.mysql.jbdc.java. Nah, Java ini jika pada library MySQL connector ini belum ditambahkan, maka tidak akan bisa dipanggil. Jadi pastikan dulu pada library ini MySQL connector.java-nya sudah ada gitu. Nah, kemudian kita buat dua koneksi. Jika berhasil terhubung, maka akan muncul berhasil terhubung. Namun nanti akan return ke koneksi. Jadi kembali lagi ke atas untuk mencoba koneksi ini berjalan atau tidak. Untuk mencoba terhubung kembali ke localhost yang telah kita buat. Nah, kemudian untuk codingannya sendiri di data kata ini ada beberapa package yang harus kita import. Pertama ada SQL connection, SQL prepared statement, SQL result set, SQL exception, SQL statement, G-option pen, dan table default table model. Nah, untuk langkah pertama yang dibuat ketika membuat aplikasi ini adalah membuat desainnya terlebih dahulu. Mudahnya di NetBeans, ketika kita membuat desain dari sebuah aplikasi ini, nanti kita akan mendapatkan source code-nya langsung. Tapi source code-nya itu belum ada source code sepenuhnya, tapi baru rancangannya saja. Nah, sebelumnya kita telah membuat desainnya dulu. Desainnya adalah seperti ini. Terdiri dari bagian header, dari judul yaitu simpan kata sandi. Kemudian ada nomor akun, nanti nomor akun ini akan otomatis terisi dengan penyimpan. Jadi misalkan kita menyimpan akun ke satu, artinya itu akun nomor satu yang kita simpan. Kemudian jenis akun, ada beberapa jenis akun yang kita buat, yaitu Google, Instagram, Twitter, Facebook, akun kampus, dan akun kerja. Kemudian ada username dan password. Username ini nanti kita isi username dari akun yang kita simpan, dan password ini password yang kita simpan. Nah, kita juga membuat menu untuk pencarian ya, menggunakan cari kata sandi di sini. Nanti semua akun yang tadi simpan, juga username yang kita simpan, dan password yang kita simpan. Kita juga bisa mengedit dan menghapus akun yang telah kita simpan sesuai dengan konsep dan tugas yang diberikan, yaitu aplikasi menggunakan Java. Dan kita juga bisa, misalkan ketika kita ingin membatalkan update dari akun tersebut, kita bisa klik tombol batal di sini, dan ini adalah klik tombol simpan untuk menyimpan kata sandi yang telah kita tambahkan atau yang telah kita ubah. Nah, langsung saja kita bahas source code-nya. Jadi pertama kita membuat public class kata sandi dulu, kemudian sambungkan dengan koneksi yang telah kita buat tadi, karena diberi nama koneksi.java, artinya kita tulis koneksi new sama dengan new koneksi. Nah, kemudian kita membuat codingan untuk nomor akun otomatis. Nah, kenapa dibuat otomatis? Jadi jadi ini tuh berupa penomoran otomatis pada Java. Jadi kita ketika menambahkan akun pertama, otomatis nanti
nomor akunnya adalah 001, dan kalau kedua 002, dan seterusnya. Nah, sebenarnya dari sini, jadi nanti akan kita hubungkan aturan 0 plus akun. Nah, 0 di sini adalah 00, dan akun di sini adalah 0 yang nantinya akan looping setelah sesuai kebutuhan selanjutnya. Jadi kalau misalkan untuk awal nanti kita set text-nya itu 001. Nah, jadi otomatis nanti ketika looping akan ke akun selanjutnya akan 002. Jika penambahan ini tidak berfungsi, maka autonomous akan muncul pesan autonomous. Nah, dari mana penombaan ini akan otomatis dan akan menyimpan ke database? Nah, nanti kita panggil menggunakan statement ini, yaitu string SQL sama dengan select bintang from kata sandi, yaitu nama tabelnya, pada by ID. ID nama kolom yang kita buat pada tabel kata sandi tersebut. Nah, selanjutnya untuk menampilkan data kata sandi yang tersimpan atau read. Nah, di sini kita menampilkan ID, jenis akun, username, dan password. Jika terjadi kesalahan, maka akan muncul pesan sistem terjadi kesalahan. Nah, menampilkan data kata sandi ini kita panggil menggunakan statement yaitu select bintang from kata sandi. Jadi kita ambil data dari tabel kata sandi. Nah, tabel yang kita ambil itu apa saja? Yaitu yang telah disebutkan tadi, ada 4 objek, yaitu ID, jenis, username, dan password. Untuk menambahkan data pada aplikasi simpan kata sandi ini, kita menggunakan statement SQL, yaitu insert into kata sandi value. Nah, value-nya kita beri tanda tanya terlebih dahulu, karena kita jelaskan pada statement di bawah ini. Jadi yang pertama kita tambahkan adalah ID-nya. ID di sini nanti otomatis akan mengambil dari fungsi autonumber, kemudian kita pilih jenisnya, dan kita masukkan username dan juga password dari aplikasi simpan kata sandi ini. Kemudian jika kita klik simpan, akan muncul sebuah pesan, yaitu data tersimpan. Namun jika terjadi kesalahan, maka akan muncul pesan terjadi kesalahan. Kemudian untuk edit data atau update, di sini kita menggunakan fungsi dari SQL juga, yaitu menggunakan update kata sandi, set jenis, tanda tanya, koma username sama dengan tanda tanya, password sama dengan tanda tanya, where ID sama tanda tanya. Jadi kenapa ID ini diaktif ya? Karena yang kita update adalah jenis dari akun tersebut, username, dan password. Nanti ID-nya akan mengikuti, karena sebelumnya kan kita sudah klik dulu mana data yang akan diupdate. Nah, nanti otomatis ID-nya itu akan terbawa. Nah, jika kita misalkan sudah melakukan update, maka akan muncul data terubah jika berhasil. Nah, sedangkan jika misalkan ada kesalahan pada update yang kita lakukan, maka akan muncul pesan update gagal. Selanjutnya yaitu untuk tombol hapus atau delete. Nah, tombol hapus atau delete ini kita gunakan untuk menghapus data yang telah kita simpan pada aplikasi simpan kata sandi yang telah kita buat tadi. Nah, di sini juga kita menggunakan statement dari SQL, yaitu menggunakan string SQL sama dengan tanda kutip delete from tabel yang telah kita buat, itu from kata sandi, where ID, jadi kita menggunakan ID-nya berapa. Misalkan kita akan menghapus tabel pertama, berarti
ID-nya itu 001. Nah, nanti yang terhapus adalah dari ID-nya dan otomatis semua datanya akan terhapus. Jika berhasil, maka akan muncul pesan data terhapus. Namun, jika data tidak berhasil dihapus, maka akan muncul pesan terjadi kesalahan. Kemudian data akan tersimpan sesuai dengan data yang telah kita simpan tadi. Selanjutnya, ada tombol batal untuk melakukan update dan hapus. Nah, untuk tombol batal ini, kita menyimpan fungsi clear. Selanjutnya ada tombol batal untuk melakukan update dan hapus. Di sini kita menggunakan statement clear, kemudian load data, dan tombol simpan untuk kita set menjadi true. Nah, clear di sini berfungsi untuk menghapus semua aktivitas yang telah kita lakukan gitu pada periode sebelumnya. Jadi ini akan membatalkan yang telah kita lakukan. Jadi aktivitas yang telah kita lakukan pada sebelumnya akan dibatalkan ketika menekan tombol batal ini. Nah, kemudian ada juga kita membuat action ketika tabel diklik. Jadi ketika tabel diklik itu kita membuat interaksi terhadap penggunanya. Penggunanya dapat langsung mengedit username, password, jenis, dan ID-nya. Nah, pertama kita susun dari susunan tabel yang telah kita buat, yaitu ada ID, kemudian ada jenis, kemudian username, dan password. Selanjutnya ada tab pencarian. Pada tab pencarian ini, kita menggunakan statement SQL dan memanfaatkan username untuk sebagai kata kuncinya. Nah, jadi kita buat statementnya itu select bintang from kata sandi where username like seperti yang telah kita masukkan. Jadi kita di sini membuat sebuah variable yaitu txtread, kemudian kita ambil teksnya menggunakan get text. Nah, nanti teks yang telah kita tulis itu akan kita samakan terhadap data yang ada pada kolom username. Jika misalkan data tidak ditemukan, maka akan muncul sebuah pesan yaitu data tidak ditemukan. Kemudian kita coba langsung aplikasi dari simpan kata sandi ini. Untuk mencobanya, kita klikkan bagian atas, kemudian klik run file. Nah, aplikasinya adalah seperti ini. Langsung kita coba tambahkan data saja karena kita sudah connect ke localhost. Sebagai contoh, kita akan menambahkan akun kampus. Di sini saya akan menuliskan NIM sebagai username-nya, juga password sebagai username-nya. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, akan ada muncul seperti yang saya sebutkan tadi, sebuah pesan bahwa data telah tersimpan. Nah, kemudian data tersebut akan tersimpan pada tabel di bawah ini. Kemudian untuk penemuan akun selanjutnya otomatis menjadi 002 seperti yang tertera pada layar. Nah, bagaimana untuk melakukan update? Kita klik akun yang akan kita edit. Nah, otomatis data tersebut akan muncul pada bagian username, password, jenis akun, dan nomor akun. Bisa kita username-nya kita ganti. Nah, kemudian data telah terubah ketika kita klik edit. Lalu bagaimana untuk menghapus data ini? Kita klik data ini,
Kemudian tinggal klik saja hapus. Akan muncul sebuah pop-up pesan yang meyakinkan kita bahwa akan menghapus data kata sandi ini. Lalu kita hapus data ini dengan klik OK, dan akan muncul pesan jika berhasil bahwa data telah terhapus. Klik OK, maka aplikasi ini kosong kembali karena datanya telah kita hapus. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi yang telah saya buat menggunakan Java dengan framework NetBeans serta SQL sebagai konektor untuk menyimpan database-nya. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.